Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Bible Study. Hari ini kita sudah masuk dalam kitab Mazmur. Tentunya kita akan belajar banyak tentang hal-hal apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan kita bermazmur, bahan kita memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar dari doa-doa orang hebat. Hari ini kita akan diberkati dengan Mazmur dari Daud, saudara-saudara. Mari sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita, dan mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus, terima kasih selalu menopang hidup kami. Terima kasih Abah kehidupan. Terima kasih Yesus, Kau selalu ada. Haleluya. Kau menolong kami, penolong yang setia dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
penolong yang setia. Sekira para lalaya syekara setia, yang setia. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai pada hari ini dengan pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menghadap kepada Engkau untuk kembali merenungkan firman-Mu, belajar dari apa-apa saja yang hendak Kau nyatakan melalui setiap pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar, kami mau menikmati segala sesuatu yang berasal dari perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan kami di dalam melakukan segala apapun. Kami percaya kuasa-Mu hari ini bekerja, kuasa-Mu hari ini menjamah. Buat siapapun Tuhan yang hari ini mengalami pergumulan, permasalahan, biar kami belajar dari hamba-Mu Daud. Biar kami bisa belajar dari Mazmur ini, bagaimana kami bisa disegarkan, bagaimana kami bisa dipulihkan, bagaimana kami bisa dikuatkan, dan bagaimana kami bisa mengalami pertolongan Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita masuk saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dari Mazmur yang ketiga dengan judul perikop Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Nah, kalau kita lihat ya saudara-saudara di dalam pasal yang ketiga ini, bagaimana melalui nyanyian di pagi hari yang dilakukan oleh Daud ketika dia lari dari pengejaran Absalom. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang firman Tuhan dari Mazmur 3 ini, kita melihat apa yang terjadi pada saat masa pemerintahan Daud, ya, di mana anaknya Absalom itu ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai 17. Anaknya Absalom berusaha untuk mencoba meruntuhkan kekuasaan Daud ayahnya dan menarik hati suku-suku di utara. Dia ingin berkuasa, dia ingin mengalahkan ayahnya, saudara-saudara. Dan pada saat itu yang dilakukan Daud adalah dia melarikan diri dari Yerusalem. Dan ketika perang itu pecah, ketika perang itu terjadi antara tentara Daud dan tentara Absalom, Absalom akhirnya terbunuh oleh Yoab, panglima tentara Daud. Daud menyadari bahwa di dalam kehidupannya itu dia berhadapan dengan banyak sekali musuh-musuh. Karena hidupnya itu senantiasa berada di dalam peperangan lepas peperangan. Dan hari itu merupakan sebuah peperangan yang terberat. Karena Daud seorang ayah. Dia harus menghadapi anaknya sendiri yang ingin memberontak, yang ingin merebut kekuasaan. Sehingga kalau kita lihat dari judulnya bagaimana perikop ini dikatakan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Kita baca di dalam ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kebayang ya saudara-saudara, ketika seorang raja Daud menyampaikan curahan hatinya seperti ini. Mazmur 3 ini dibuka dengan sebuah curhatan hati Daud yang mengeluhkan bahwa dia melihat kehidupannya itu begitu banyak lawan, musuh, orang-orang yang gak menyukai Daud, ingin melawan Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Bahkan Daud juga mengeluhkan apa yang dikatakan banyak orang tentang dirinya. Seolah-olah mereka sedang mengutuki Daud, bahwa pertolongan Tuhan pun tidak ada atas hidupnya. Ini benar-benar menunjukkan sebenarnya seperti sebuah rasa kecewa, sebuah rasa
Bagaimana dia mengalami hal-hal yang seharusnya dia nggak alami. Bagaimana dia berada di dalam sebuah tekanan. Lalu kita lanjut di dalam ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud berusaha untuk menguatkan imannya. Di tengah masa-masa pelariannya, di tengah kesesakan, tekanan batin yang hari itu dihadapi oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud adalah di pagi hari dia berdoa, bermazmur memuji Tuhan. Kita lihat kata-katanya begitu indah, saudara-saudara. Dia sedang menguatkan iman percayanya dan berseru kepada Allahnya yang besar, Allah yang sanggup menolong dia, Allah yang dia yakini mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, dengan kepercayaannya ini dia yakin bahwa Allah akan menjawab seru doanya. Dan kita lihat dengan tenang Daud menyampaikan permohonan doanya. Dengan iman percaya dia meninggikan nama Tuhan. Dia percaya hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong dia. Pertolongannya dari Tuhan mungkin tidak terlihat oleh para lawan-lawannya. Itu seringkali dirasakan oleh Daud. Pembelaan Allah. Bagaimana Allah bisa menyelesaikan peperangan lepas peperangan memimpin Daud. Pertolongannya adalah dari Tuhan. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan Daud. Allah yang senantiasa membuat Daud menang di dalam setiap peperangan yang dia hadapi. Dikatakan Tuhan sebagai perisai. Perisai yang melindungi Daud dari yang namanya maut. Nama Daud terkenal sekaligus banyak musuhnya, saudara-saudara. Dikatakan Daud mengatakan bahwa Engkaulah kemuliaanku. Yang artinya apa? Dia yang memulihkan kehormatan Daud. Yang mungkin telah dicemari oleh musuh-musuhnya. Tapi dibela oleh Allah. Dipulihkan, dibersihkan oleh Allah. Dan yang akan mengangkat kepalaku. Itu berbicara tentang apa, saudara-saudara? Berbicara tentang kemenangan demi kemenangan yang akan berpihak kepada Daud. Dia bernubuat. Dia menyampaikan itu di dalam doa dan mazmurnya di pagi hari. Dalam kepercayaan yang penuh kepada Allah. Nah, setiap kali Daud menaikkan doa permohonan kepada Allah. Allah selalu mendengar. Dari mana? Dari gunungnya yang kudus. Tempat di mana Allah bersemayam. Kita baca di dalam ayat selanjutnya, saudara-saudara. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat ini berbicara tentang apa? Ketika dia dalam kesesakan, Daud ini merasa hidupnya gak aman, saudara-saudara. Tapi dia bisa tidur dengan tenang dan nyenyak, saudara-saudara. Bahkan dia bisa bangun dengan segar di pagi hari karena apa? Karena iman percayanya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allahnya yang menopang hidupnya. Yang menjadi sandaran bagi dia. Sehingga dia gak takut terhadap apapun yang ada di hadapannya. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia bisa bangun dan menaikkan ucapan syukur. Dikatakan di pagi hari. Di ayat yang ke-8 dikatakan, bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Daud gak gentar, saudara-saudara, menghadapi musuh-musuhnya. Dia minta Allah untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Dan Daud meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan kembali terjadi di dalam hidupnya. Tuhan yang akan menghancurkan setiap musuh-musuhnya. Di mana keyakinan Daud itu adalah bahwa dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Bukan karena kuat dan gagahnya. Tetapi
Karena Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya bisa dia lakukan, bisa dia jalani. Dan dia percaya bahwa berkat-berkat dalam hidupnya semua berasal dari Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 3 ini? Kesesakan yang teramat sangat yang waktu itu dialami oleh Daud ketika musuhnya adalah darah dagingnya sendiri, yaitu anaknya. Dia dimusuhi oleh anak kandungnya, bahkan hendak dibunuhnya. Anaknya memberontak. Anaknya ingin mengambil alih kuasa kerajaan tersebut. Dan hari ini kita melihat bagaimana kesedihan Daud ketika dia mendengar anaknya berhasil dikalahkan oleh tentaranya. Karena kita sudah selesai membaca kehidupan Daud ini. Karena kita tahu endingnya. Bahwa akhirnya Absalom lah yang dikalahkan. Tapi kita juga ngelihat bagaimana respon hatinya Daud ketika dia mendengar anaknya itu mati. Anaknya terbunuh dalam medan peperangan. Yang Daud lakukan adalah, Daud berkata, Daud rela menggantikan nyawanya demi anaknya. Jadi kita ngelihat betapa hati Daud ini begitu lembut. Ada hati Bapa, hati yang ingin menyelamatkan dan melindungi anaknya. Sekalipun anaknya berusaha untuk menghancurkan hidupnya. Tapi anaknya memberontak. Dan Daud harus melarikan diri. Seorang raja, seorang yang berkuasa. Dia yang lari. Dia yang mengundurkan diri dari Yerusalem. Untuk pergi ke suatu tempat dan bersembunyi di sana. Ketika dia menaikkan doa melalui Mazmur pujian ini, apa kira-kira yang dirasakan oleh Daud? Pasti hatinya hancur, saudara-saudara. Dia merenungi apa yang salah di dalam kehidupannya. Kenapa anaknya bisa tega melakukan hal ini. Tapi perhatikan apa yang disampaikan oleh Daud melalui doa permohonan yang dia naikkan di dalam Mazmur 3 ini. Di samping curahan hatinya, Daud tetap meninggikan Tuhan. Daud tetap yakin bahwa Allah akan berpihak kepadanya, Allah akan membela dia, dan Allah akan menjawab doa-doanya. Dalam pergumulannya, karena kepercayaannya kepada Allah, dia bisa tetap tinggal tenang. Sekalipun dia berada di dalam suatu perang, dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Bahkan dia nggak peduli, saudara-saudara, mau berapa banyak musuhnya. Dia tidak takut. Karena apa? Karena dia percaya Allah menopang dan menolong hidupnya. Pertolongannya hanya datang dari Tuhan. Bagaimana ketika kita ada di dalam sebuah permasalahan? Kepada siapa kita meletakkan kepercayaan kita? Dan bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Seperti Daud bisa menjadi tenang. Dia bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tetap bisa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan tetap tinggal tenang sambil melihat Tuhan berperkara, Tuhan bekerja di dalam hidupnya untuk mendatangkan pertolongan dan pembelaan bagi dia. Begitu luar biasa saudara-saudara yang kita pelajari dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Bagaimana dengan kita? Ketika hari ini mungkin kita ada di dalam sebuah pergumulan. Ketika kita melihat bahwa sepertinya sulit keadaan kita. Apakah kita bisa berserah kepada Tuhan? Di dalam doa-doa kita belajar tadi dari apa yang disampaikan di dalam Mazmur ini. Bagaimana Daud, mungkin dia dalam 3 pasal dia mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan kesesakannya. Tapi di ayat-ayat berikutnya, Daud berusaha untuk meninggikan nama Tuhan. Supaya dia dikuatkan. Hari ini kita belajar, ketika kita berada di dalam masalah, curhat sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Tapi kita juga harus menguatkan iman percaya kita. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa pertolongan ini
sulit sekali untuk kita terima. Tapi belajar dari Daud, saudara-saudara, persoalan yang besar sekalipun Allah sanggup menolong kita. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, dikatakan Daud bisa tertidur dengan nyenyak. Kalau kita menghadapi persoalan, mungkin kita akan fokus sama persoalan tersebut sehingga mungkin kurang tidur, membuat keadaan kondisi kita nggak sehat. Tapi hari ini kita belajar. Waktu Daud menghadapi masalah besar, dia bisa kok tidur dengan tenang. Dia bisa kok percaya bahwa penyertaan Allah itu ada di dalam kehidupannya. Dan ketika dia bangun, dia tetap mempermuliakan Allah. Dia tetap bangun di pagi hari untuk menaikkan mazmur pujian kepada Allah. Di situ dia meninggikan nama Tuhan. Dia mencari Tuhan ke gunungnya yang kudus. Seberapapun Anda hari ini yang mungkin menghadapi masalah, Tuhan ada di sana. Tuhan tahu permasalahan kita. Dan percayalah, pembelaan itu hanya datangnya dari Tuhan. Sepelik apapun permasalahan yang kita hadapi hari ini, kalau kita belajar dari apa yang Daud sampaikan, kita belajar bagaimana pertolongan Allah itu akan bekerja ketika kita mencari wajah-Nya, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita meninggikan Dia dan hanya menunggu waktunya Tuhan bekerja. Mari saudara-saudara, kita harus siapkan hati kita, kita harus siapkan mental kita, perkuat iman kita. Di tempat dimanapun kita berada hari ini, gak ada yang terlepas dari yang namanya masalah. Tapi kalau kita punya kekuatan di dalam Tuhan, kalau kita punya hati yang teguh dan berpegang kepada Tuhan sepenuhnya, saya yakin dan percaya gak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk mendekat ke bait-Nya yang kudus. Kita berada di dalam kebaikan Tuhan, dan kasih setia Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Dari banyak kitab Mazmur ini mengajarkan kita bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kita melalui Mazmur yang kita naikkan, yang kita pujikan di dalam pujian penyembahan. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa diperkaya, untuk kita bisa menjadi pemazmur-pemazmurnya Tuhan, untuk kita bisa membuat diri kita ini dikuatkan melalui apa yang kita naikkan. Kita semakin yakin bahwa Tuhan itu bekerja, bahwa kuasa Tuhan itu ada sepenuhnya di dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana Daud menaikkan pujian mazmurnya, doa-doanya di pagi hari. Kita juga ada di tempat ini ketika doa fajar, di mana kita bisa mencari wajah Tuhan, di mana kita bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika namanya ditinggikan, Dia akan turun tangan membantu dan menyelesaikan permasalahan kita. Baik saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, mengucap syukur. Hari ini kita belajar sesuatu. Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, melalui Mazmur 3 ini, kami akan berusaha untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami akan belajar untuk kami tetap tinggal tenang di dalam segala apapun yang kami lalui di dalam kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Biar kami bisa belajar dan tetap menjadi orang yang dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti Bible Study hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.